أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله العلي العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وطير كنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الفهم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. اللهم نور قلبي بنور هدايتك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا 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 برحمتك يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah menghantarkan kita di hari yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini. Mengawali kajian kita di siang hari Jumat ini, kita berada di 1 Sya'ban 1446 Hijriah. Dan kita ketahui bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang sangat dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Al-Ahzab ayat 56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para malaikat pun berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuka waradallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an as-sahabati ajma'in wa an tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat sekalian yang sangat saya cintai, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang kita fokus sekali kepada selawat kepada Rasulullah. Yang fokus sekali kepada selawat kepada Rasulullah. Jika di bulan Sya'ban kita berselawat kepada Rasulullah, itu menjadi fokus utama, bukan berarti kita tidak beristighfar, bukan berarti kita tidak sholat, bukan. Ini menunjukkan setiap bulan itu ada kelebihannya masing-masing, ada fadilahnya masing-masing. Jika di bulan Rajab yang telah berlalu, semoga Allah rahmati kita kemarin di bulan Rajab itu adalah fokus utama adalah kita beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita telah lewati, semoga Allah mengampuni kita. Tapi ketika masuk bulan Sya'ban itu pun terus berlanjut. Tetapi yang menjadi fokus utama ketika bulan Sya'ban adalah terus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi hari ini kita berada di hari Jumat untuk mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Nah, kita melihat di surah Al-Ahzab ayat 56 ini menjadi satu yang sangat keutamaan yang diberikan kepada Nabi pilihan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Rasulullah. Apa maknanya? Jika Allah berselawat kepada Rasulullah, maknanya adalah Allah memberikan sebesar-besarnya rahmatnya, keridhaannya kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika para malaikat berselawat kepada Rasulullah, itu maknanya adalah bahwa para malaikat memohonkan ampunan seluas-luasnya
kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita berselawat, maka kita mengagung-agungkan, mentakzimi, memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu ini makna dan fungsinya berbeda-beda. Allah, malaikat, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, ketika kita berada di bulan Sya'ban ini, mari semua kita memperbanyak amal soleh, karena itulah yang menjadi penanaman yang paling mulia ketika di berada bulan Sya'ban. Dan ketika kita di bulan Sya'ban ini, kita memperbanyak terus amal-amal soleh yang menjadi bibit-bibit untuk tumbuh dan menjadi panen nanti di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, nanti kita akan bahas apa-apa yang menjadi amalan pokok ya ketika kita berada di bulan Sya'ban ini. Tapi mengawali itu kita perlu tahu bahwa bulan Sya'ban inilah bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bulan diturunkannya surah Al-Ahzab ayat 56 dan Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi satu contoh bagi kita bahwa kita seyogianya untuk mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir dan mendapatkan kehidupan yang mulia, derajat yang mulia di dunia wal akhirah, maka marilah bulan Sya'ban ini kita pergunakan semaksimal mungkin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan, keridhaannya untuk kita, dan kepada Nabi yang mulia memberikan syafaat kepada kita semua dan kepada anak keturunan kita. Mengawali ini semua, saya akan buka di surah Az-Zumar ayat 54. Ya, Az-Zumar ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun. Allah mengatakan begini. Anibu. Ya, kembalilah. Hai wahai hamba-hambaku yang telah jauh dari Allah. Kembalilah. Kembali kemana, Bu? Kembalilah kepada Allah. Maka dikatakan bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak manusia lalai di dalamnya, kecuali hanya orang-orang beriman. Karena bulan Sya'ban ini persiapan sedikit lagi datangnya bulan Ramadan. Jika tidak kita awali dengan pembiasaan-pembiasaan, maka akan terbiasa nanti terbawa di bulan Ramadan. Kalau kebiasaan buruk terbawa di bulan suci Ramadan, itu akibatnya fatal. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan istimewa, yang semua amal kita harus istimewa. Tapi kalau tidak kita biasakan, khawatir kebiasaan-kebiasaan jelek itu akan muncul di bulan Ramadan. Makanya mengawali itu, kita akan buka di surah Al-Ahzab ini, di muka surah Az-Zumar ini ayat 54. Anibu, maka kembalilah wahai hamba-hambaku kepada Allah. Apa bentuk kembali? Taubatan nasuha. Nah, lalu Allah mengatakan, anibu ila rabbikum, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Karena kalau kembali ketika kita telah wafat nanti tentu tidak ada kata perubahan. Itu sudah putusan yang sudah akhir. Tapi kalau kita kembali sekarang, maka akan ada satu proses yang luar biasa yang nama pemaafan. Makanya nanti Bu kita lihat di bulan Sya'ban ada keutamaan yang luar biasa, yaitu ada namanya nisfu Sya'ban. Diangkatnya seluruh amal-amal baik kita, diangkatnya seluruh amal-amal saleh kita. Dan tentunya sebelum 15 Sya'ban kita sudah membereskan seluruh kurafat, seluruh dosa-dosa kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita bahas dari awal. Jangan nanti setelah lewat nisfu, tapi bukan berarti setelah nisfu Sya'ban buat dosa lagi. Ya, itu untuk menjadi karakter pada diri kita. Jadi kita persiapkan ini dari 1 Sya'ban. Makanya keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa di bulan Sya'ban seluruh amal-amal kita akan diangkat. Akan diberitahukan kepada Allah dan kita akan menerima rapor tahunan. Jadi kalau kita sekolahkan anak, ada namanya rapor semesteran, ada namanya rapor tahunan, ada namanya ijazah. Ijazah itu sudah khatam. Ya kan, kalau sudah DO enggak dapat ijazah kan, Bu? Enggak dapat ijazah. Khawatir nanti kalau DO ketika di alam barzah enggak dapat ijazah itu. Maka kita berharap bahwa
ujian-ujian tahunan kita sudah selesai di nisfu Sa'ban dan mendapat penghapusan dari dosa-dosa, dan ketika ada dosa-dosa sudah di backlist, sudah terhapus. Dengan cara apa? Kita terus melakukan amal-amal ibadah yang Allah perintahkan, dan kita akan bahas dalam kesempatan kali ini. Wa aslimu lahu, dan berserahlah engkau kepada Allah dengan seserah mungkin, sebaik-baik penyerahan kepada Allah. Bagaimana hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam tunduk sujud kita kepada Allah, rukuk sujud kita, tilawah kita, saum kita, sedekah kita, infak kita, istighfar kita, itulah hubungan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita perbaiki dengan sebaik-baik perbaikan. Kenapa? Karena kata Allah, sebelum apa? Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang azab. Karena kalau sudah datang azab, tsumma la tunsarun, tidak ada lagi pertolongan. Ini sebelum habis masa berlaku. Kalau sudah habis masa berlaku, tidak bisa lagi. Nah, kita masih ada kesempatan, insya Allah. Jika Allah panjangkan umur kita, jika Allah berikan kita hidup di bulan Sya'ban ini sampai berakhir dan masuk Ramadan, insya Allah kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Buku-buku merah, angka-angka merah, maka itu masih bisa terhapus. Inilah yang akan kita berdayakan untuk menghapus seluruh catatan-catatan dosa kita. Karena kita sadar bahwa dosa kita itu ada dan banyak. Sadar nggak kita, Bu? Sadar. Dosa kita banyak sekali. Makanya ciri khas orang banyak dosa, banyak menangis. Kalau kita nggak pernah menangis, berarti kita seakan-akan tidak punya dosa. Padahal kita pendosa. Jadi maka dikatakan orang-orang yang menangis, ketika dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia menangis karena takut nanti berjumpa dengan Allah. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah engkau pada satu hari engkau kembali kepada Allah. Takut kita. Maka karena takut kita itu kita menuntut ilmu. Kita memahami mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Mana yang dicintai Allah, mana yang tidak disukai Allah. Mana yang disenangi Allah, mana yang tidak disenangi oleh Allah, dengan ilmu, dengan Quran yang ada, dengan hujah yang ada. Maka di situ sadarlah kita, ya Allah, banyaknya lah dosaku. Maka dikatakan, kapan waktu terbaik kita, Bu? Ketika kita menyadari dosa-dosa kita, dan ketika kita sangat tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu terbaik seorang mukmin. Kita merasa sangat tergantung kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, jika engkau tidak tolong ya Allah, enggak ada lagi ya Allah, enggak ada harapan lagi. Kecuali hanya pertolonganmu yang aku harap ya Allah. Jika engkau tidak menolong, tidak kepada siapa lagi ya Allah aku mengadu dan aku berharap. Itu adalah tingkat yang tertinggi. Tetapi Ibu, level kita ini mau naik. Kita mau naik bahwa kita nanti sama Allah. Level 1 memang kita takut kepada Allah. Dengan mendekati diri taqarrub ilallah. Tapi level berikutnya, kita nanti mencintai dan merindukan Allah. Itu yang kita harap. Ya kan? Itu yang kita harap. Mungkin waktu kecil-kecil kita dulu ketika ngaji, ada ibu kita yang marahi kita kalau tidak ngaji. Maka kita ngaji karena dimarahi ibu. Kita les karena dimarahi ibu. Itu level-level pertama biasanya. Tapi yang setelah berikutnya, kita tidak disuruh pun kita akan pergi mengaji. Ya kan? Tidak di WA pun kita akan pergi mengaji. Tidak diingatkan pun kita sudah ingat. Maka apa? Karena kita sudah rindu. Maka kita bilang kepada Allah, ya Allah, izinkanlah aku ya Allah, engkau berikan kesempatan untuk hidup ya Allah, untuk beramal saleh, agar aku nanti tidak menyesal kita aku berjumpa denganmu. Dan izinkan ya Allah, aku bisa bertemu denganmu ya Allah. Dengan segala ketaifanku, dengan segala kekuranganku, engkau maafkan, sehingga aku bisa berjumpa denganmu ya Allah. Jika berjumpa kepada Allah, maka otomatis kita berada di dalam surga. Dan tidak saja diriku ya Allah, kumpulkanlah ya Allah seluruh anak keluargaku, sebagaimana kami engkau kumpulkan di dunia, kumpulkanlah di yaumil akhir ya Rabb. Kita berdoa. Itu waktu kita berdoa itu kita menangis. Kenapa? Karena kita sadar kita, suami, anak, ya orang tua kita, semuanya melakukan salah-salah. Tapi dari salah itu kita tidak mau juga disiksa oleh Allah. Tapi kita mau pemaafan. Dan bulan Sya'ban ini bulan kesempatan.
untuk memperbaiki sebelum datang hari yang sesungguhnya, summalatun sarun, hari yang tidak ada lagi pertolongan ketika azab itu datang. Dan itu sering kita ulang-ulang, Ibu, di mana? Di surah Al-Kahfi. Coba kita buka sedikit di surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada surah 49, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ini malam Jumat kita baca selalu. Ini sebelum datang ini nih, latun sarun. Kalau sekarang masih ada pertolongan. Siapa yang mau kembali kepada Allah? Yang dulu nggak ngaji, sekarang ngaji. Yang dulu tidak salat sunat, sekarang salat sunat. Yang dulu belum silaturahmi, sekarang silaturahmi. Ya kan? Tapi kalau nanti wawudi al-kitab, maka diletakkanlah kapan itu? Di yaumil mizan, di yaumil hisab. Setelah kita berada di alam akhirat. Dan ini sudah kita lewati peringatannya kapan, Bu? Ketika Isra dan Mi'raj kemarin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menampakkan langsung kepada mata mulia Rasulullah tentang surga dan neraka. Artinya benar yaumil qiyamah itu ada. Gitu ya? Benar itu ada dan itu penting. Lalu di sini dikatakan apa? Sesungguhnya dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang-orang berdosa merasa ketakutan. Kita, Bu, jangankan kita bilang menghadap Allah. Dulu ingat nggak ketika rapor kita ada angka merah, lalu kita mau bawa rapor itu ke orang tua kita, takut nggak kita sama abah kita? Abah jangan datang, boleh kami aja ngambil rapornya abah. Tapi kalau kita tahu nilai kita bagus semua, abah datang ya, abah ya datang ambil rapornya, gitu kan, Bu? Nah ini dikatakan nih, wawudi al-kitabu fataral mujrimin. Mujrimin itu pendosa. Dan ini mujrimin ini bukan satu pendosa. Banyaknya pendosa itu tersungkur malu, bukan bersungkur sujud. Kita kalau ada salah sama kawan, kalau bisa di ujung sana, kita ujung sana duduk. Kalau bisa jangan ketemu. Tapi kalau kita cinta kali sama kawan, kita cari ya di mana dia duduk di samping dia. Gitu kan, Bu? Maka di sini digambarkan. Maka kita dalami sedikit ya surah Al-Kahfi ini, karena setiap malam Jumat itu kita baca, dan diletakkanlah kitab itu kepada si pendosa, mujrimina musyfiqina mimma fi, maka diletakkanlah amal-amal mereka itu, dan mereka melihat orang-orang berdosa itu, mereka begitu sangat ketakutannya terhadap apa yang tertulis, dan mereka mengatakan wala kabirata wala ahsaha, tidak ada yang kecil, yang besar, dicatat semua rupanya. Ya, dicatat, yang kecil, yang besar dicatat. Contoh, Bu, kita, ibu rumah tangga. Misalnya suami kita bilang, Dek, buat kopi ya. Iya, Bang. Dalam hati kita, pagi kopi, siang kopi, sore kopi. Ini nanti ada ekstranya. Nampak itu, Bu, muka kita. Hati kita itu ada emotnya nanti. Kalau misalnya bagus, senang hati kita, emotnya, gitu. Aku senang membuatnya, aku bahagia membuatnya karena ada pahala. Tapi kalau yang sundek-sundek itu nampak juga di sana. Itu yang kecil-kecil. Itu belum yang kita wujudkan dalam lisan. Belum yang kita wujudkan dalam perbuatan. Baru yang ada dalam dada-dada. Assalamualaikum, datanglah mertua kita. Kita bilang, Mak, ramai kali datang. Ada anak bapak, ada anak abang, ada anak kakak, ada lagi tetangganya, berapa hari. Tapi kita masak juga sampai itu. Tapi muka kita agak-agak sedikit. Itu nanti nampak nih, saghirah. Yang kecil, kabirah. Yang besar tuh udah model-model level tinggi lah, dosa-dosa level tinggi. Dosa-dosa kayak Fir'aun. Semoga Allah selamatkan kita. Itu nampak. Yang saghir, yang besar dinampakkan, illa ahsaha, tidak ada yang terluput sedikit pun. Wa wajadu ma amilu hadira, dihadirkan Allah Subhanahu wa taala seluruh amal-amal kita dari umur kita 15 tahun sampai kita wafat. Nampak semuanya. Maka dikatakan wala yadhlimu rabbuka ahada. Tidak ada satupun yang terzalimi dari apa yang Allah tampakkan. Jadi Allah itu Maha Adil.
Nah, dari sinilah kita mengerti bahwa nanti ada satu hari pembagian raport yang tidak ada remedial lagi. Tapi kalau sekarang banyak ibu guru di sini ya. Kalau sekarang kalau nilai-nilai kita tidak bagus ada remedial. Apa kita bilang? Masih bisa ulang lagi? Ada remedial, ada remedial. Kalau nilainya C atau nilainya D, maka bisa remedial. Itu dunia, Ibu. Masih ada pengulangan. Tapi kalau yang kita baca Al-Kahfi ini tidak ada, ini batas akhir. Makanya saya katakan tadi kita awali dengan surah Az-Zumar ayat 54 tadi. Semanatun sarun, tapi nanti kalau kiamat datang tidak ada pertolongan lagi. Tidak ada remedial lagi. Ya Allah, aku ingin bangkit farji. Nah, Anda bisa lagi kata Allah. Karena ini sudah selesai. Dan kita ini paham. Ini kita paham. Tinggal bagaimana ini kita tinggalkan sejauh-jauhnya, lalu mengkarakter pada diri kita amal-amal soleh yang tertolak segala macam keburukan-keburukan. Nah, lalu kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ini semua sebagai catatan bagi kita bahwa agar kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus melakukan amal soleh dan benci terhadap keburukan-keburukan yang ada pada diri kita. Makanya insya Allah dengan ilmu yang Allah titipkan, kita udah bahas, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Dengan ilmu yang Allah titipkan, dengan hidayah yang Allah beri, maka masuklah khauf itu yarju rahmat rabbih. Maka hari ini kita beramal karena kita mencintai Allah, karena kita mencintai akhirat, karena kita mencintai ajrun pahala yang Allah beri. Bukan karena yang lain. Maka itulah nanti amal yang berbuah. Itulah amal yang bernasadi. Nah, sekarang di bulan Syaban ini, maka inilah pengumpulan amal seluas-luasnya sebanyak-banyaknya. Tapi kita akan bahas nanti amal pokok yang untuk kita pahami bagaimana ini menjadi satu standar utama seorang mukmin. Nah, terkait dengan bulan Rajab, akhir Rajab yang baru kita lewati, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada Rasulullah dengan berjumpa kepada Rasulullah di Sidratul Muntaha, di arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu itu, maka diabadikanlah untuk melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu sehari semalam. Dan kita telah bahas di Balai Rumu Aceh ini tata cara sholat wajib, ya, tata cara sholat wajib dan sholat sunnah. Hari ini terkait dengan amalan di bulan Sya'ban untuk menguatkan ruh kita dan latihan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan nanti ada satu amal sholat yang tidak ada di bulan lain, itulah namanya tarawih. Gitu kan? Tarawih. Maka latihan kita di bulan Sya'ban adalah dengan tidak meninggalkan sholat tahajud pada malam hari. Tahajjud bina filatallak asa ayyat ataka rabbuka maqamam mahmuda. Ya kan? Maka dikatakan bahwa hendaklah engkau bersujud kepada Allah di pada malam hari untuk apa? Mendapatkan kemuliaan, maqamam mahmuda, makam tertinggi, ruh, jiwa, akhlak yang mulia. Ini luar biasa ini, maqamam mahmuda. Sebagai apapun kita, maka akan menjadi tempat yang sangat terpuji, yang menjadi wasilah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak pelajari tentang tata cara sholat tahajudnya karena kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Surahnya itu ada di surah Muzammil. Qumil laila illa qalila. Hendaklah engkau dirikan sholat pada waktu malam hari sedikit daripada malam, atau bisa sebahagiannya, atau bisa setengahnya. Dan yang terakhir adalah engkau lakukan waktu yang sangat panjang, lailan tawila, untuk bersujud kepada Allah. Terkait dengan ini saya akan bahas tentang doa ba'da tahajud. Kalau beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang ayat-ayat yang kita baca setelah sholat tahajud. Karena di malam hari itu ambillah 3 bahagian. Hendaklah engkau ambil untuk sholat, hendaklah engkau ambil untuk baca Al-Quran, dan hendaklah engkau ambil untuk beristighfar sebelum subuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita melalui Nabiullah Muhammad SAW untuk melafalkan doa pada setiap malam-malam kita. Ya, insya Allah nanti menjadi pembiasaan kita di
di bulan suci Ramadan. Karena tarawih itu juga hanya ada di bulan Ramadan. Tapi kalau tahajud, qiyamul lail itu setiap malam. Apa doa yang kita panjatkan ketika kita mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kita akan bahas untuk makna-makna yang ada di dalamnya. Yang pertama, kita tentunya beristighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang berikutnya coba kita lihat, kita akan melafalkan doa Allahumma rabbana lakal hamdu. Ya, Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, segala puji hanya milik Engkau. Segala puji hanya milik Engkau, penegak daripada langit dan bumi. Qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Semuanya milik-Mu ya Allah. Maka kita mengatakan walakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa man fihin. Dan milik-Mu lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini milik Allah. Ini kita lafalkan setiap malam. Untuk apa? Sadar diri kita tidak ada kepemilikan kita. Semua adalah milik Allah. Dan kita ini telah bahas pada ba'da salat wajib. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah. Ya kan? Kita kan telah bahas kemarin itu. Itu ba'da salat fardu. Tapi jika ba'da salat tahajud maka kita mengatakan Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Engkau lah yang memiliki penegak langit dan bumi ini, Engkau lah yang memiliki. Cahaya apa yang ada di langit dan Engkau lah ya Allah. Itu kita kuatkan lagi. Ya, itu kita kuat lagi. Dan itu kita baca ba'da salat tahajud kita. Kita sambung lagi, maka kita mengatakan kepada Allah walakal hamdu. Pujian hanya milik Engkau ya Allah. Walakal hamdu. Ya, walakal hamdu antal haqqu. Antal haqqu apa artinya? Antal haqqu. Engkau itu benar ya Allah. Engkau itu benar ada. Engkau lah zat yang maha ada. Yang ada yang tidak ada sebelumnya. Berawal tapi tidak ada pengawalan. Berakhir dan tidak ada pengakhiran. Tidak berakhir. Ada kan? Ya awalal awalin, ya akhiral akhirin. Allah yang maha awal, Allah yang maha akhir tapi tidak berakhir. Allah yang maha awal tapi tidak berawal. Nggak usah dipikir. Ya, ini tidak untuk dipikir, tapi diucap sebagai kemahagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita tancapkan dalam ruh, dalam jiwa, dalam pikiran, dalam alam bawah sadar kita, agar kita ini memang kecil, kita ini memang kecil, memang dhaif, maka kita bersungguh-sungguh kepada Allah yang Maha Penguasa untuk menentukan takdir-takdir hidup kita yang mulia, baik di dunia apalagi kehidupan yang selamanya di alam baka. Kita sambung lagi, maka dikatakan apa? Walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu. Wa wa'dukal haqqun. Ya Allah, janji kamu itu pasti. Sekecil apapun aku berbuat, pasti ada balasan kebaikan. Sekecil apapun berbuat salah, pasti juga ada balasan kesalahan. Jadi kita ini jika dilihat oleh guru, jika dilihat oleh orang tua, mungkin kita tidak melakukan. Tapi kalau tidak dilihat, ya kan, jika tidak dilihat, bisa jadi perbuatan-perbuatan salah itu akan terlakukan. Wa wa'dukal haqqun, janjimu pasti. Maka ketika hari ini kita bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita kita, untuk mencapai satu asa kita, kita yakin Allah Maha Mulia dan Allah akan memberikan kesampaiannya. Ada nggak Bu dalam hidup ini contoh? Ketika misalnya kita ada cita-cita, ada merasa kayaknya nggak bisa. Ya kan? Misalnya anak kita bilang, Mak, saya mau sekolah, Mak, ke luar negeri. Nah, mamanya udah gini duluan. Ya kan? Kalau kita ada kekuatan azam, ya kan? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu memang masuk pada lisan kita, insya Allah. Mama berdoa, Nak, kamu belajar terus ya. Mama berdoa untuk kamu. Itu ada apa? Wa'dukal haqqun. Bahwa kita janji Allah, siapa menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan memberikan kesungguhan itu. Makanya hati-hati kita yang asa-asanya setengah-setengah, itu perlu dicas setiap malam. Dicas setiap malam.
Kalau nggak dicas, dia lama-lama, walaupun HP kita baru sekali, kalau nggak dicas, dia akan nggak bisa tersambung. Kita telepon-telepon kemana lah teman ini. Rupanya nggak ada baterai. Padahal HP baru, tapi tidak bisa tersambung, tidak connect. Membaca tanda-tanda alam ini tidak connect. Maka dikatakan apa, Bu? Sesungguhnya bulan Sya'ban ini sangat banyak sekali nanti manusia-manusia yang lalai. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri terhadap datangnya Ramadan. Dan berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin itu sudah suhu-suhunya sudah terasa pada dirinya, gembira-gembiranya sudah datang pada dirinya. Maka dia pun akan mempersiapkan diri menghadapi Ramadan Karim, Ramadan yang mulia. Gitu kan? Menghadapi itu. Dan untuk menguatkan ruh-ruh kita, semangat-semangat kita, tidak bisa diskusi-diskusi saja. Memang harus bangun malam. Sampai apabila kita seorang pengajar, kalau tidak ada uzur, tidak ada apapun, tidak boleh mengajar kalau nggak sholat malam. Supaya apa? Agar tersambung ruh dengan ruh. Kalau ruh kita itu besar, ruh kita itu tinggi, maka akan tersambung dengan ruh orang-orang baik juga. Dan andai kan ada orang jahat, maka ruh itu nggak akan masuk kepada yang baik tadi, nggak masuk. Tapi kalau ruh kita misal lemah, ada misalnya halangan-halangan, langsung kita balik ke belakang. Bu, sepertinya nggak bisa, Bu. Iya ya, payah ya, oh iya payah, nggak jadi. Makanya satu orang takut berteman dengan satu orang takut, ada dua orang takut. Tapi kalau ada satu orang takut berkawan dengan dua pemberani, yang takut tadi tinggal setengahnya. Berkawan lagi sama orang pemberani, maka takutnya akan hilang. Berkawan dengan orang pandai, kebodohannya pun akan hilang. Tapi satu orang bodoh berkawan dengan dua orang bodoh, maka bertambah-tambahlah kebodohan mereka. Pertama bodohnya satu, jadi tiga bodohnya. Karena bertambah dengan orang jahil, berkawan dengan orang jahil, bertambah-tambah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dukal haqqun. Janji Allah itu adalah benar. Kenapa penting Ibu kita bahas ini? Untuk masuk ke dalam jiwa kita ini bahwa pernyataan-pernyataan dalam doa-doa ini utamanya adalah pertama kita ucap dulu. Tapi setelah itu nanti baru kita, ketika Allah kabulkan doa kita, itu memang teraplikasi dalam kehidupan kita. Wa wa'dukal haqqun wa liqa'ukal haqqun. Dan berjumpa dengan Allah pasti. Jika di bulan Rajab kemarin di 27 Rajab, kita bahas di Jumat yang lalu, berjumpa dengan Allah itu kan Rasulullah ya. Rasulullah telah berjumpa dengan Allah karena mulianya Rasulullah berjumpa ketika Rasulullah hidup. Tapi kita umat Nabi Muhammad akan berjumpa Allah sesungguhnya ketika kita telah wafat. Bersyarat bagi siapa, Bu? Yang bersih kalbun-kalbun kita. Amal kita yang bersih dari kemusyrikan. Lisan kita yang bersih dari segala macam kemusyrikan. Dada kita bersih dari mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak bertemu. Kenapa? Yang suci akan bertemu dengan yang suci pula. Yang kufur tidak akan bertemu dengan yang suci. Makanya subhanallah, maha suci Allah bertemu kepada yang mensucikan diri. Jadi kita ada bulan suci. Maka ketika kita masuk di bulan suci, kita berusaha mensucikan diri. Bukan kitanya yang suci, kitanya emang gak suci. Jadi kalau ada orang bilang, alah sok suci kali. Emang gak suci apa sok? Ya kan? Kalau kita betul-betul kaya ke Nabi Sulaiman, iyalah. Sok suci. Apanya sok suci? Memang tidak suci. Ya Bu ya, memang tidak. Makanya ketika kita masuk di bulan suci, kita berusaha untuk mensucikan diri. Ya dipukul aja Bu. Ya. Jadi kita lihat antal haqqun wa wa'dukal haqqun wa liqa'ukal haqqun. Maka berjumpa dengan Allah itu benar. Nah sekarang Ibu, kalau jumpa sama Allah kita bawa apa? Ibu aja bawa pengajian ini, pergi ke datang pengajian ini aja mikir, saya bawa kue apa lah Jumat besok, ya kan? Itu baru datang ke balai kecil ini. Ada nggak terasa Ibu? Saya bawa apa ya? Ada ya? Karena kita pikir, artinya apa? Ada bekal kita. Apalagi menghadap Allah. Bawa apa? Itulah bawa amal soleh. Dan amal soleh itu adalah amal yang tentunya ketika kita berguru. Ya, ketika kita berguru menimba ilmu pengetahuan. Untuk apa? Untuk hidayah itu biar cepat tembusnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilmu yang tertinggi itu tentunya adalah ilmu Al-Qur'anul Karim.
Makanya nanti kita di bulan suci Ramadan bagaimana kita tancapkan di sini untuk mengulang-ulang terus membaca ayat suci Al-Quran dan bertemu dengan guru dari Senin sampai dengan hari Ahad. Tapi kita batasi Senin sampai dengan hari Jumat, maka kita tadarus Al-Quran. Tapi di Jumat dan di hari Sabtu dan di hari Ahad, maka kita akan mendalami tentang lautan Al-Fatihah. Sekaligus ketika nanti di 30 Ramadan atau 29 Ramadan, semua kita sudah tersertifikasi bacaan Al-Fatihah kita. Untuk apa? Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi di antara kita yang sudah fase, sudah bagus, ayo bersama-sama bantu teman-teman yang lain. Ya kan Bu, bantu teman-teman yang lain dan tidak boleh malu dan kita tidak boleh merasa kecil hati. Yang pintar tidak boleh merasa tinggi hati. Kenapa? Ini bahagian daripada dakwah ilallah yang menyuruh kepada kebaikan. Kita berkumpul sama di sini. Jika sholat-sholat kita diterima oleh Allah, maka kita akan berkumpul lagi nanti di yaumil akhir dan tidak berakhir lagi. Nggak ada pulang-pulang lagi. Berkumpul terus di situ dengan tempat yang sangat indah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita lihat ini ya, waliqa'ukal haqqun, berjumpa dengan Allah pasti, sebagaimana telah didahulukan oleh Nabi kita yang mulia berjumpa dengan Allah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Makanya kita lihat Bu, dalam Islam, episode-episode bulan, episode-episode waktu, dari waktu ke Nabi Rasulullah, itu semuanya mempunyai makna-makna tersendiri untuk meneguhkan jiwa-jiwa kita. Makanya emang nggak boleh pre membaca sejarah. Nggak boleh pre kita pergi ngaji. Tersambung-sambung. Dari mulai nanti bulan Rajab, kemudian setelah itu bulan Sya'ban, kemudian bulan Ramadan, kemudian bulan Muharram, itu tersambung-sambung. Zulhijjah nanti, Zulqa'edah, tersambung-sambung. Ya kan? Zulqa'edah, tersambung-sambung nanti itu. Baru masuk Muharram dan seterusnya. Itu luar biasa untuk meneguhkan keimanan dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat mata rantai kita keselamatan terhadap ketinggian ketakwaan seorang mukmin bagi yang mau. Nah, kita lihat di sini apa? Antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'ukal haqqun wa qaulukal haqqun. Wa qaulukal haqqun itu apa, Bu? Wa qaulukal haqqun itu adalah qaul, ayat-ayat Allah. Al-Quranul Karim, firman-firman Allah. Ada yang termaktub dalam Al-Quran, itulah 30 juz, 114 surat, tapi nanti ada juga namanya ayatul kursi, ayat-ayat atau hadis-hadis kursi, bukan ayat kursi. Hadis kursi, firman-firman Allah yang tidak masuk dalam Al-Quranul Karim. Hadis-hadis kursi, itu juga firman-firman Allah. Wa qaulukal haqqun, janji Allah adalah benar. Makanya Bu Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan begini, ketika Ramadan tiba, apa yang harus engkau perbaiki? Yang paling utama engkau perbaiki adalah ketika Ramadan tiba, itu adalah hubunganmu dengan Al-Quranul Karim. Seberapa menit kita buka Al-Quran satu hari satu malam? Seberapa menit? Seberapa halaman, seberapa ayat satu hari satu malam kita membuka Al-Quran? Coba engkau ingat seberapa waktu yang kita gunakan untuk mengerahkan tenaga pikiran kita terhadap agama Allah ini. Maka yang pertama adalah bagaimana hubunganmu dengan Al-Quran. Maka dia mengatakan bahwa firman-firman Allah itu, langit dan bumi ini, kata beliau, itu adalah Allah yang menciptakan dan kita tahu. Tetapi katanya, menjadi sesuatu yang sangat kita bilang naif sekali. Kenapa dia yang menciptakan? Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan kamu kemuliaan, kebaikan, harta dan segala macam, tapi pesan-pesannya tidak engkau baca. Pesan-pesannya hanya sambil lewat saja. Sementara engkau akan kembali kepadanya. Maka dikatakan, hendaklah wahai saudaraku, kata Ramadan Al-Buti, hendaklah engkau mengoreksi bagaimana hubunganmu dengan Al-Quran. Jika hubunganmu dengan Al-Quran biasa-biasa saja, mari kita tingkatkan. Dan momen di bulan Ramadan itu adalah momen yang paling berharga. Karena apa? Memang saripati Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Maka bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Makanya orang mukmin pada bulan Ramadan fokus kepada Al-Quran. Maka menjadi dusta kita apabila nanti di bulan Ramadan kita tidak fokus kepada Al-Quran. Tidak bersungguh-sungguh terhadap membaca Al-Quran. Tidak fokus terhadap mensiarkan Al-Quran. Bahkan di dalam nanti bulan Ramadan itu tidak ada lagi kajian-kajian lain kecuali semuanya terkait dengan Al-Quran. Pembicaraan kita, pengulangan dan seterusnya. Dan mungkin yang sangat populer ketika kita bahas tentang Al-Quran pada bulan suci Ramadan, para imam-imam yang sangat kita kenal, imam mazhab dan seterusnya, termasuk Imam Syafi'i, itu sampai 60 kali menghatamkan Al-Quran. 30 di pagi hari, 30 di sore hari. Ya kan Bu? Makanya kita ketika belajar sejarah, tidak ada yang perlu kita sombongkan pada diri kita ini. Udah khatam, sudah Bu, hari ke-10. Hari ke-10 udah khatam. Rupanya Imam Syafi'i 30 kali di pagi hari, 30 di sore hari. 60 kali. Di mana mau kita dapat Bu hamba yang seperti itu? Ini menunjukkan apa? Kesungguhannya terhadap Al-Quran. Dan Rasulullah juga kita lihat pada bulan suci Ramadan itu juga luar biasa ditalaki bersama siapa? Malaikat Jibril. Jadi kalau kita lihat kita bagaimana? Makanya kita sangat-sangat menjadi satu kewajiban bagi kita setiap bulan suci Ramadan berjumpa dengan Ahlul Quran dan belajar langsung dengannya. Ini momen di bulan suci Ramadan. Walaupun di bulan lain, ya di bulan lain juga kita belajar Quran. Tapi di bulan Ramadan momen itu lebih kita fokuskan lagi. Dan saya merasa sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lihat di list grup kita itu sudah melebihi di angka 40. Nah, bagi teman-teman nanti ya bisa melanjutkan terus. Nanti kita di sini bersama-sama satu hari insya Allah 1,5 juz. Maka nanti di hari 15, di hari nuzul Quran, di hari ke-17 kita sudah khatamil Quran. Kita sudah khatam bersama guru. Dan inilah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kepada sesama kawan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun itu khatam bersama. Tapi ini menunjukkan kesungguhan kita sebagai orang tua untuk bagaimana mewujudkan kebaikan untuk anak-anaknya. Karena ketika seorang ibu yang saleh itu akan berdampak langsung kepada ahli keluarganya. Apalagi ada di antara kita, ada abah kita, ada ibu kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Maka bacaan-bacaan kita menjadi satu persembahan berharga untuk kita berikan kebaikan kepada orang tua kita yang telah berada di alam barzah. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran itu adalah menjadi sebab doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat di bulan suci Ramadan nanti kita diutamakan banyak berdoa. Ternyata ketika orang membaca Quran itulah dia sedang berdoa. Tapi orang kalau sedang berdoa belum tentu sedang baca Quran. Tapi kalau kita sedang baca Quran, sembari serta-merta kita sedang berdoa. Makanya kita beramal cerdas. Ya, beramal cerdas. Kalau kita baca Quran, kita sedang berdoa. Tapi kalau kita berdoa, belum tentu kita baca. Nah, jadi kita utamakan dulu baca Al-Quran. Setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qaulukal haqqu, janji-janji Allah itu benar dan perkataan Allah, firman-firman Allah itu benar. Wal jannatu haqqun. Surga Allah itu benar. Kita sudah bahas kemarin Bu, surah Az-Zumar. Ada serombongan besar yaitu rombongan orang-orang kafir dan ada serombongan besar adalah rombongan orang-orang mukmin. Ada ya? Kita bahas kemarin surah Az-Zumar itu. Ini menunjukkan bahwa surga Allah benar, neraka Allah benar. Nah, kemudian wan nabiyyuna haqqun. Nabi Muhammad itu benar. Ya, Nabi Muhammad itu benar. Maka yang menunjukkan Rasulullah itu benar, salah satunya adalah yang tertinggi, Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj. Maka di sini ditegaskan lagi, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar. Itu kita ucap dengan lisan kita setiap malam untuk meneguhkan jiwa-jiwa kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Wasa'atu haqqun. Hari kiamatmu benar. Jadi kita ini ada episode perjalanan Ibu. Ya, wasa'atu haqqun, bahwa hari akhirat itu benar. Ada episode perjalanan, ada alam rahim, ya kan? Ada alam ruh.
Ya, ada nanti alam dunia, ada alam barzah, alam kubur, ada nanti yaumil hisab, ada yaumil mizan, ada nanti hari sirat, barulah nanti ke surga dan neraka. Jadi perjalanan kita masih panjang. Ya kan, Bu? Perjalanan kita ini masih panjang sekali dan kita akan melewati itu semua. Ini kita baru melewati alam ketiga, ya kan? Alam dunia, dan kita telah melewati alam rahim. Sementara dalam rahim ibu kita semua kita bersujud kepada Allah. Tapi kadang ketika hidup di dunia, kadang bersujud, kadang tidak. Kadang khusyuk, kadang tidak. Makanya arti khusyuk itu patuh tunduk kepada Allah. Jadi khusyuk itu kalau fisik mata kita ke tempat sujud. Tapi makna sesungguhnya khusyuk itu patuh, sami'na wa ata'na. Ayo nak belajar, ayo belajar. Ayo kita sholat, ayo kita sholat. Patuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ini dengan hidayah dari Allah yang Allah beri. Makanya kita minta terus kepada Allah. Allahumma aghnini bil ilm wa zayyini bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ketakwaan, ya Allah. Jangan sibuk kita minta kaya harta saja. Allahumma aghnini bil ilm. Ya Allah, kayakan aku dengan ilmu. Mungkin Bu, orang kaya dengan ilmu nggak belajar. Mungkin orang belajar dapat tanpa izin Allah masuk di kepalanya. Anda bisa. Makanya kalau Allah mau, seluruhnya Allah tumpahkan ayat-ayat Quran ini di kepala kita. Tetapi Allah mau melihat kasab, ikhtiar dan usaha kita yang akan diberi pahala. Ini kita harus tahu. Ya kan? Jadi seluruh jalan-jalan kita ini kemari diteriknya matahari, panas-panas di siang kayak begini, kita datang ke Menasabah ini, ke balai ini langkah-langkah kita ini semuanya dapat ampunan nanti di yaumil akhir. Waktu mau dicampakkan neraka, Allah pernah di hari Jumat 14.30 telat-telat sikit ya Allah, datang dari situ. Oh, jadi ampunan. Ya kan? Tapi hari ini ada, besok nggak ada, enggak apa-apa juga. Ampunan juga. Ya kan, Bu? Kalau orang dapat 100% ampunan, dia setengahnya dulu. Tapi dari setengahnya seperti orang lomba lari. Kakinya ke belakang, satu. Kemudian setelah itu dia tancap lebih kencang ke depan. Jadi kita nggak bisa menjustis orang, oh dia terlambat. Ternyata yang terlambat itu pada kemudiannya, dialah yang paling kencang berlari. Nggak tahu kita. Finish kita ini kita nggak tahu. Finish kita akhir ini kita nggak tahu. Nah, makanya kita lihat, wasa'atu aqul. Maka hari kiamat itu pasti. Ini kita sebut. Nah, Allahumma laka aslamtu, ya Allah. Karena sebab-sebab itu semua di atas yang kita ceritakan tadi, aku berserah kepadamu, ya Allah. Ingat, Bu ya? Coba lihat ya, setelah panjangnya kita menceritakan kuasa-kuasa Allah, setelah punya ilmu pemahaman bahwa Allah adalah penegak langit dan bumi ini, Allah lah yang mempunyai cahaya langit dan bumi ini, Allah lah yang menciptakan ini semua. Hari kiamat ada dan seluruhnya ada. Muhammad itu ada. Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ada keyakinan dan keimanan itu, barulah nanti dia mengatakan, Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku berserah kepadamu, ya Allah. Makanya Bu, orang-orang yang berserah itu orang sudah dalam ilmunya. Kalau enggak ada dalam pemahaman kita, ada yang mau bangun tengah malam. Saya pernah katakan dulu, Bu, ini anekdot sederhana saja. Kalau kita pasang janji sama kawan mau kasih sama kita 1 kilo emas. Tapi dia bilang, saja, saya datang nanti jam 3 malam ya. Saya mau kasih 1 kilo emas, jam 3 malam saya datang. Kira-kira, yang udah jelas orangnya, jelas bawa apa, kita tunggu nggak jam 3 malam tuh? Tapi kalau nggak jelas, datanglah jam 3 malam. Ibu buka nggak pintu? Itulah orang yang tidur lelap itu. Nggak tahu dia emas 1 kilo mau dibukakan di pintunya. Makanya tidur sampai pagi. Dan subuh pun terlambat. Allahumma laka aslamtu, itu hebat itu. Ya, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, hanya kepada Engkau tempat aku berserah. Ku kembalikan kepadamu. Balik ke tangisan tadi, Bu. Ada orang tangisan karena takut dengan dosa-dosanya. Tapi nanti ada orang takut karena ada musibah-musibah yang terjadi pada dirinya dan dia menangis. Dan ketika orang tertimpa musibah, disitulah dia baru menangis. Itu pun penghapusan dosa juga. Misal kita ada buat salah,
Baru kita sadar, ya Allah, ini rupanya akibatnya, ampuni aku ya Allah, aku mohon ya Allah beri kesempatan ya Allah. Maka kita menangis karena dosa-dosa kita, itu pun baik juga. Itu pun baik. Itu pun akan menghapuskan dosa. Makanya perlu sekali kita memahami ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah. Apa yang terjadi di alam ini? Orang bilang, gimana ya neraka itu? Lihat aja Los Angeles belah. Ada orang tanya hari ini, macam mana Bu neraka itu? Aku tengok aja sana. Itulah api yang menyala. Dan itu masih kecil sekali dibandingkan api neraka jahanam. Dan makanan-makanannya telah kita bahas pada pertemuan lalu, yaitu buah zakum. Pokoknya semuanya dari api, kamar dari api, air dari api, pakaian dari api, semua dari api. Nah, kalau kita lihat di surga, semua dari sutra. Ya kan Bu, itu kebalikannya. Maka di sini dikatakan apa? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita melalui Nabi Muhammad yang mulia mengatakan Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, aku berserah kepadamu ya Allah. Ya, aku berserah hanya kepadamu ya Allah. Ingat Ibu doa kita ketika menjelang datang Ramadan kemarin? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal Islam. Ingat, Rabbi wa rabbukallah. Islam, apa itu Islam? Berserah kepada Allah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita berislam ini kita serahkan kepada Allah. Allah bilang begini, kita lakukan begini. Allah bilang begitu, maka kita bilang begitu. Allah bilang bangun, kita bangun. Allah bilang ruku, kita ruku. Allah bilang sujud, sujud. Allah bilang belajar, iqra, baca, baca kita. Ya kan? Kita tunduk, kita tunduk. Ah, ini nggak bisa kita buat-buat. Maka nanti yang menundukkan jiwa-jiwa kita itu adalah ketika kita bangun pada malam hari, maka doa-doanya kita kuat lagi dengan lisan-lisan yang mengucapkan ini. Maka dikatakan apa di sini? Wabika amantu, dan aku beriman kepada Engkau ya Allah. Ini Bu, di malam yang sepi sunyi kita bilang sama Allah, ya Allah wabika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta aw la ilaha ghairuka. Ini luar biasa Ibu, dalam sendiri kita, bukan dipotret kayak begini. Dalam sendiri, nggak usah Ibu gini karena gini. Nah, nggak usah, ya kan? Kita baca dengan sendiri kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengatakan kepada Allah, wabika khasamtu. Kalaupun aku bertikai ya Allah, aku bertikai juga karena Engkau ya Allah di medan perang. Kalau kita mau ikut perang, itu perang juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Keberanian kita ini muncul karena membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita mengatakan kepada Allah, wa ilaika hakamtu. Aku ya Allah berhukum dengan hukum-Mu ya Allah. Kita udah bahas Bu ya pada Jumat-Jumat sebelumnya. Kita berhukum dengan hukum-hukum Allah. Kadang ada yang kita langgar tuh kita nggak tahu. Salah satunya konde-konde kita. Ini ringan-ringan aja. Konde-konde kita, hil-hil sepatu kita tuh. Semakin banyak duit kita, semakin tinggi hak sepatu kita. Padahal tidak begitu. Semakin banyak uang kita, semakin rendah hak sepatu kita. Seharusnya begitu. Tapi dalam kenyataan dunia nggak begitu kan? Biasanya yang hil-hilnya tinggi itu yang banyak duit, yang banyak uang. Ya nggak? Ya kan? Dan biasanya yang sombong itu yang mana? Yang cantik-cantik. Kalau yang kurang cantik sombong itu emang kurang akal. Itu yang kurang akal. Tapi kalau yang cantik-cantik sombong, itu memang begitu dunia. Memang dunia begitu dia. Makanya semakin kaya seseorang, semakin tinggi sanggulnya. Semakin gak ada duitnya, semakin rendah. Kalau udah miskin, tinggi sanggulnya, itu kurang akal memang. Dan ternyata dalam Islam, itu memang tidak dibenarkan. Tapi siapa yang meluluhlantakkan rasa-rasa kita untuk kita tunduk kepada Allah? Tidak ada lain. Makanya coba kita amati ya. Semakin kita pelajari ayat-ayat Allah, semakin kita belajar, semakin terungkap salah-salah kita. Itu belum di wawudi al-kitabu, belum fataral mujriminya. Itu kalau nanti di akhirat, orang-orang berdosa terungkap salah dia. Dia nggak tahu di dunia dia salah. Tapi ketika di dunia, kalau kita berjumpa dengan guru, ya Allah, salah jadi, astagfirullah. Salah jadi, astagfirullah. Nggak usah jauh ya, ini saya bilang. Ketika misalnya, ketika kita katakan bagaimana kita tunduk dan patuh kepada Allah dalam pertaubatan-pertaubatan kita.
jika kita mulai mengaji, ini kajian seperti ini nih, maka hendaklah kita mulai dengan mandi-mandi tobat. Kita udah tahu, udah kita pelajari kemarin. Udah dengar kita. Siapa yang pergi tadi kemari, didahului mandi tobat. Yang pergi ngaji nih kan, kita mandi tobat. Kan udah kita pelajari kemarin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kan gitu kan. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum, kan gitu ya. Wahai orang beriman, bertobatlah engkau kepada Allah. Ditanya Abu Bakar, bagaimana ya Rasulullah cara bertobat? Sucikanlah dirimu. Bagaimana cara bersuci? Mandi tobat. Atau yang kedua nih, yang level 1 premium. Level 2, hendaklah sebelum kita mulai bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum, maka kita mengambil air wudhu. Ya, mengambil air wudhu. Itu yang benar. Yang kurang benar, berarti kan tidak benar. Karena Islam itu ada benar dan tidak benar. Yang tidak benar apa? Ngajilah dia, duduklah dari jam 2:30 sampai jam 4:30. Masa waktu asar, itulah baru ambil wudhu. Udah selesai mengaji, kita kan mau ngambil cahaya ilmu ya. Kita mengambil cahaya ilmu, kita berwudhu dulu. Bukan selesai mengaji, selesailah ilmu itu Allah berikan, barulah mengambil air. Bukan berarti nanti orang yang ambil air wudhu itu nggak berwudhu, bukan. Bisa jadi habis wudhu. Jadi kita ini baru ambil wudhu lagi jika habis wudhu. Tetapi ketika kita ingin menuntut ilmu, memang kita sucikan diri kita. Mensucikan diri kita itu agar cahaya-cahaya ilmu bisa masuk dalam diri kita, itu adalah dengan berwudu. Makanya nanti apa yang disampaikan oleh guru, apa yang disampaikan oleh syekh atau siapapun kita menuntut ilmu, itu mudah kita paham. Yang kedua adalah dengan apa? Dengan berinfak. Makanya Bu, dari zaman dulu orang tuh kalau ngaji itu ada infaknya. Bukan infaknya untuk guru, bukan. Itu untuk melepaskan ego kita agar kita dimudahkan pemahaman untuk mendapatkan cahaya ilmu. Tapi kalau nggak paham nanti ilmu kita, dipikirnya kutip-kutip uang untuk guru. Bukan. Kutip-kutip uang itu untuk dirinya agar dimudahkan mendapat cahaya ilmu. Wa'atal mal ala hubbih. Hendaklah dia mengeluarkan dari sebagian harta-harta yang dia sukai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat apa? Untuk dimudahkan dapat cahaya ilmu. Makanya orang yang mudah berinfak, orang yang mudah beramal, orang yang mudah mendapatkan kebaikan-kebaikan, salah satunya mereka yang pemurah. Yang pemurah. Jadi ini dasarnya, kalau kita lihat dasarnya. Maka dalam Islam kita sangat diutamakan sebelum kita buka Al-Quran, maka kita berselawat dulu ya. Kita seperti tadi berwudu dulu untuk dimudah didapatkan. Dan menuntut ilmu seperti ini begitu juga. Itu untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan. Wa ilaika hakamtu. Dan ketika disampaikan maka dengan mudah kita merubah jika kita belum melakukan. Tapi jika kita memang sudah melakukan, kita tidak sakit hati, tapi kita melanjutkan kebaikan-kebaikan kita tadi. Dan hukum-hukum dalam Islam itu kalau kita lihat apabila diterapkan, memang itulah yang menjadi punca daripada kemenangan Islam. Jadi Islam itu bukan hanya di tataran membaca Quran saja. Tapi macam mana ayat-ayat ini teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Gaya kita bicara, gaya kita berhukum, berpakaian, berusaha dan seterusnya. Ya kan Bu, ini menunjukkan bahwa kita berhukum dengan hukum-hukum Allah. Dan setiap malam kita katakan wa ilaika hakamtu, baru kita bilang faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddim wa antal muakhir. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, baik yang dulu maupun yang sekarang, baik ku ketahui atau tidak ku ketahui, baik yang kita bilang sekarang ini ataupun nanti, maka tolong ya Allah. Apapun dosaku maka ampunilah. Dan kita tahu Ibu bahwa kita tahu bahwa orang-orang yang pada bangun pada malam hari itu menjadi bahagian diijabahnya doa-doanya. Jadi apa fokus kita di bulan Sya'ban? Memperkuat dan memperbanyak sholat malam kita. Kalau sholat fardu nggak bisa diperbanyak ya Bu ya. Nanti waktu bilang sholat fardu diperbanyak, zuhur 2 kali, asar 3 kali, enggak. Memperbanyak sholat sunnah kita, khususan di sholat
malam, yaitu sholat tahajud. Nanti jika kita sudah terbiasa di bulan Sya'ban itu terus sholat malam, qiyamul lail, nanti waktu Ramadan tiba, karena double nanti Ramadan. Ada tarawih, setelah itu malamnya kita kan qiyamul lail. Makanya maqama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam, maksud menegakkan malam itu adalah mendirikan sholat-sholatnya. Qiyamul lail. Dan insya Allah nanti di sini Bu ada qiyamul lail dan kita sahur bersama. Ya, ada qiyamul lail. Qiyamul lail juga dipimpin oleh seorang guru untuk kita bisa kebersamaan kita untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Membaca Al-Qur'an pada waktu malam, terlebih lagi di bulan Ramadan, itu fadilahnya berlipat-lipat. Membaca Al-Quran di luar sholat dengan di dalam sholat jauh lebih utama di dalam sholat. Terlebih lagi membaca Al-Quran itu di dalam sholat malam kita. Makanya tidak asing kalau di sholat malam qiyamul lail itu ayatnya panjang-panjang. Karena orangnya pun sudah orang-orang pilihan. Udah orang yang betul bersungguh-sungguh. Ya kan? Bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi latihan gitu. Ini kita latihan untuk bagaimana semua kita pada bulan-bulan itu untuk kita lihat latihan pada bulan Sya'ban untuk melakukan sholat malam. Maka ampunilah aku ya Allah, baik dosa yang sekarang, dosa yang akan datang, dosa yang aku ketahui, dosa yang tidak aku ketahui. Dan engkaulah ya Allah sangat kuasa untuk mengampuni itu. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku, setiap malam aku turun di sepertiga malam untuk mengijabah doa-doa hamba, untuk menghapuskan dosa-dosa hamba, dan untuk mengabulkan doa-doa yang dia minta. Makanya orang-orang yang tidak bangun pada malam hari sungguh itu satu kerugian yang sangat besar. Dan apabila kita mempunyai anak Bu, sampaikan pesan ini. Kenapa? Karena pesan ini adalah menjadi satu cara yang paling efektif untuk mencerdaskan otak-otak kita. Jadi bangun tengah malam itu, kemudian kita berwudu dan kita sholat, itu sangat cepat. Tingkat kecerdasan kita itu akan melejit dengan sangat cepat. Dan yang paling utama, tingkat kesucian jiwa. Ya, tingkat kesucian jiwa. Nah, makanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan di bulan Sya'ban ini bagaimana kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian kita contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah seumur-umur hidupnya setelah mendapatkan daripada perintah sholat tahajud ini sampai akhir wafatnya dia tidak pernah meninggalkan sholat tahajud itu lagi. Inilah yang menjadi mungkin suri tauladan kita kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita insya Allah bisa meniru ini, bisa mengambil ibrah yang sangat besar, dan Allah berikan taman-taman surga itu kepada kita di dunia ini untuk kita ambil agar kita nikmati nanti di yaumil akhir. Dan apabila usia kita telah bertambah, kita tidak mengambil sedikit daripada waktu, tapi kita mengambil banyak waktu pada tengah malam sampai sebelum datangnya subuh. Dan tentunya ini berproses. Ya, tentunya ini berproses. Dan doa nanti ini akan kita bagikan sama-sama kita ke kawan-kawan semua untuk kita biasakan dalam bulan Sya'ban. Maka nanti di bulan Ramadan tinggal kita amalkan dari apa yang sudah kita hafalkan insya Allah. Dan di bulan Ramadan nanti kita akan dipimpin oleh seorang guru untuk memimpin qiyamul lail. Bagi yang bersedia diberikan kesehatan, keafiatan, insya Allah bisa bersama-sama kita melakukan ini. Untuk apa? Untuk menyemarakkan daripada bulan suci Ramadan, untuk menambah keyakinan, kekuatan, dan keteguhan bagi kita. Dan khususnya untuk menambah apa? Ilmu. Ya, menambah ilmu bahwa kalau kita misalnya kita lihat di negeri lain, contoh seperti di Mekah dan Madinah, justru mereka itu datang dari negeri yang sangat jauh. Nah, apabila kita bisa pergi ke sana itu keutamaan. Karena orang yang bisa berumrah di bulan suci Ramadan itu seperti berhaji bersama Rasulullah. Tapi jika kita tidak bisa melakukan itu, Allah pun turun di langit dunia, di semua buminya, enggak di tanah haram saja. Ya Bu ya, ini menjadi juga satu bahagian kepuasan dan ketenangan bagi kita bahwa Allah juga tetap berpihak kepada kita yang tidak pergi ke tanah suci. Bahwa setiap sepertiga malam Allah juga turun ke langit dunia dengan kudrat dan irada Allah, dengan pemahaman yang benar untuk mengijabah semua doa-doa hamba. Dan jangan lupa, mari kita doakan seluruh anak cucu kita. Ya, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar.
Ya Allah, ridhoi kami semua ya Allah untuk berkumpul di surgamu dan jauhkan kami dari neraka-neraka. Jika doa kita Bu sudah diijabah oleh Allah yang seperti itu, doa seperti itu, nanti akan muncul kebaikan-kebaikan dan akan mengempes, mengecil, ya kan, keburukan-keburukan. Itulah manfaat dunia. Kalau manfaat akhiratnya, ya yarju rahmat rabbi. Memang pahala surga sesungguhnya ya Allah. Dan kita berharap kita yang kumpul di sini semuanya mendapatkan surganya Allah, rahmat dan kasih sayang Allah, dan diberikan kesehatan, keafiatan, bisa berkumpul bersama dalam suka, ya kan? Dalam suka, menyenangi amal ini. Karena amal ini memang amal yang paling bernas. Maka nanti di 10 terakhir bulan Ramadan ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah keagungan, kemuliaan. Dan orang-orang mukmin biasanya nggak tidur lagi. Tapi kalau kita nggak biasa bangun malam, macam mana kita nggak tidur lagi ketika malam? Maka itu perlu apa? Latihan-latihan, estafet-estafet yang perlu kita lakukan. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jadi kita bisa lihat tadi bahwa keutamaan di bulan Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala ya kan akan memperlihatkan kepada kita semua ya kan seluruh amal-amal baik kita, amal-amal soleh kita, maka kita kumpulkan karena catatan itu akan dinampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum 15 Sya'ban, mari kita bereskan semua buku-buku rapor kita ya, dengan kita terus menuntut ilmu, terus beristighfar dan mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang saya sampaikan tadi. Allahumma aghnini bil 'ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil 'afiyah. Ya Allah, berikanlah kami kekayaan ilmu ya Allah. Berikanlah kami akhlak yang mulia. Berikanlah kami keafiatan ya Allah. Agar kami bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan. Dan berikan kesempatan bagi kami untuk menuntut ilmu. Dan mengamalkan ilmu yang Engkau beri Allah. Agar tidak ada dusta ketika kami berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumil akhir. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.